Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Oscar Valentino Santos Exposto. Saya dengan NPM 2018-3434. Saya akan mempresentasikan UAS Bahasa Indonesia saya dengan judul Keterampilan Berbicara dalam Negosiasi. Yang pertama, pada dasarnya bahasa adalah alat komunikasi manusia. Bahasa mempunyai peran yang sangat penting. Dengan adanya bahasa, seseorang dapat berinteraksi dengan banyak orang, mengemukakan pemikiran mereka di saat di situasi dan kondisi tertentu. Keterampilan berbahasa meliputi 4 keterampilan, yaitu keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan juga keterampilan dalam berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan seseorang untuk mengeluarkan bunyi dengan ketepatan artikulasi kata. Hal ini didukung oleh pendapat Tarigan yang mengungkapkan bahwa berbicara adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang atau setiap orang ditandai dengan keluarnya bunyi-bunyi artikulasi kata dengan maksud menyatakan, mengekspresikan, dan menyampaikan gagasan dan pikiran. Namun seringkali banyak orang yang masih kurang mahir ataupun kurang dalam berbicara dengan melakukan interaksi dengan orang lain. Salah satunya keterampilan dalam negosiasi dengan seseorang. Pasalnya, keterampilan berbicara sangat penting dalam dunia kerja bisnis. Sementara itu, orang yang sering melakukan negosiasi disebut sebagai seseorang negosiator. Lalu, pada rumusan masalah, yang dicari adalah apa yang dimaksud dengan bicara, apa yang dimaksud dengan negosiasi, apa saja unsur-unsur dan ciri-ciri dari negosiasi, apa aja tujuan dan fungsi dari negosiasi, lalu bagaimana teknik melakukan negosiasi. Tujuan dalam presentasi ini yaitu mengetahui pengertian dari berbicara, mengetahui pengertian dari negosiasi, mengetahui unsur dan ciri-ciri negosiasi, dan juga mengetahui tujuan dan fungsi dari negosiasi, dan yang terakhir mengetahui teknik dari melakukan negosiasi. Lalu kita lanjut ke pengertian berbicara. Berbicara secara umum dapat diartikan adalah satu proses penyampaian pesan secara lisan. Lalu, unsur dan ciri dari negosiasi. Negosiasi paling tidak mempunyai 3 unsur, yaitu ada beberapa perselisihan atau pertentangan. Yang kedua, ada beberapa tahap saling ketergantungan di antara semua kelompok. Situasinya, yang ketiga, situasinya harus kondusif untuk mendapatkan kesempatan berinteraksi. Itu artinya bahwa setiap pihak atau kelompok ingin tahu dan cenderung untuk saling mempengaruhi kelompok lainnya. Atau ada beberapa kemungkinan untuk sepakat. Jadi, situasi harus kondusif, netral, dan harus kondusif dalam berinteraksi. Jadi, dalam negosiasi harus terciptanya kesempatan untuk berinteraksi antara kelompok agar suasana menjadi netral dan negosiasi berjalan dengan lancar sehingga mencapai kesepakatan. Kemudian ciri-ciri dari negosiasi adalah sebagai berikut, yaitu menghasilkan kesepakatan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan pada kepentingan bersama, yang terakhir sarana untuk penyelesaian. Jadi itu adalah ciri-ciri dari negosiasi. Kemudian tujuan dan fungsi dari negosiasi. Negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bukan tanpa tujuan. Berikut adalah tujuan dari diadakannya negosiasi. Yang pertama, tujuan agresi. Berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian atau damage dari pihak lawan. Itu tujuan dari agresi. Yang kedua, tujuan kompetitif. Berusaha memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan. Yang ketiga, tujuan kooperatif. Berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, tujuan pemusatan diri. Berusaha memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kelima, tujuan defensif. Berusaha memperoleh hasil menghindari yang negatif. Tujuan komunikasi. Berusaha memperoleh keputusan antara negatif dan positif. Lalu ada teknik melakukan negosiasi. Secara umum, teknik dasar negosiasi dijelaskan dalam uraian berikut ini. Yang pertama, mempersiapkan diri.
Persiapan ini melingkupi segala hal. Persiapan bukan hanya meliputi kebutuhan-kebutuhan yang harus dibicarakan ketika proses lobby atau negosiasi berlangsung, tetapi juga memperhatikan langkah-langkah yang bisa diambil. Barulah Anda dapat menentukan berbagai cara yang biasa dilakukan dengan berpijak pada opini tersebut. Kemudian menentukan lawan dan dukungan. Baik dalam negosiasi, Anda sesungguhnya sedang berhadapan dengan pihak lawan. Pada saat bersamaan, Anda dituntut untuk jeli memperoleh dukungan. Sasaran negosiasi harus ditentukan terlebih dahulu sehingga dapat dikenali dan selanjutnya diberikan langkah-langkah yang strategis. Dukungan akan sangat membantu, sebab dari pihak pendukung didapatkan informasi mengenai kondisi lawan, khususnya kelemahan dan kelebihan. Jadi, ini adalah teknik-teknik untuk negosiasi berjalan lancar dan mencapai kesepakatan yang kita inginkan. Kemudian ada melakukan koalisi. Dalam negosiasi, teknik ini mendambangkan win-win solution bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Caranya yaitu memengaruhi lawan dan kawan yang paling strategis sebelum pembicaraan dimulai dan memastikan mereka memberikan dukungan. Jadi, di sini kita butuh koalisi untuk mensupport kita, dan dari saran dari yang mempengaruhi kita dapat sampai puncak kesepakatan yang kita inginkan. Yaitu 5, menetapkan tujuan. Setiap negosiasi tentu memiliki tujuan. Karena itulah tujuan mesti ditetapkan dari awal. Secara khusus, tujuan ini ditentukan dan diupayakan untuk dicapai setelah teknik-teknik sebelumnya untuk dipraktikkan. Yang keenam, melakukan analisis terhadap kasus. Pada dasarnya, setiap negosiasi bermula dari suatu persoalan yang perlu ditemukan solusinya. Karena itulah analisis kasus yang muncul di seputar pihak-pihak terkait penting untuk dilakukan. Identifikasi kasus yang terjadi sehingga perlu dilakukan negosiasi. Jadi itu langkah-langkah untuk atau teknik dalam melakukan negosiasi. Dan ketujuh, mengembangkan kasus. Dengan melakukan pengembangan, suatu kasus tidak hanya tampak sebagai satu fakta, tetapi juga sebagai perkembangan lanjutan dari kasus tersebut. Dengan kata lain, bila satu kasus dikembangkan dengan analisis, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih detail. Yang ke-8, memperhitungkan media komunikasi. Negosiasi tidak bisa dilepaskan dari media komunikasi. Saat proses negosiasi, ketika itu berlangsung komunikasi. Oleh karena itu, media komunikasi harus benar-benar diperhatikan oleh lobby. Jika komunikasi memanfaatkan media elektronik, sehingga telepon genggam atau slide elektronik, maka media tersebut tetap harus diperhitungkan. Yang terakhir, menjaga fleksibilitas. Seseorang pelobby tentu dituntut fleksibel di dalam melaksanakan segala agendanya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sama saja dengan mengantarkan proses negosiasi menuju kegagalan. Sebab, seseorang yang tidak fleksibel akan terkesan kaku dan tidak siap. Percuma ia menguasai teknik dan strategi dalam negosiasi, tetapi di lapangan tidak mampu bersiap fleksibel atau luas. Dengan kata lain, pelobby harus menguasai sepenuhnya jalan negosiasi tanpa terkesan mengintimidasi pihak sasaran. Lalu itu adalah teknik-teknik dalam melakukan negosiasi. Ada mempersiapkan diri, menganalisis opini isu yang sudah terbentuk, lalu menentukan lawan dan dukungan, melakukan koalisi, menetapkan tujuan, melakukan analisis terhadap kasus, mengembangkan kasus, memperhitungkan media komunikasi, yang terakhir dan yang paling penting menjaga fleksibilitas. Oke, yang terakhir kesimpulan. Dari presentasi kali ini, keterampilan bahasa meliputi 4 keterampilan, yaitu keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan seseorang untuk mengeluarkan bunyi dengan ketepatan artikulasi kata. Dalam dunia bisnis, istilah negosiasi pasti akan salah dan bukan hal yang baru. Negosiasi adalah proses untuk mencapai kepuasan bersama dalam melakukan diskusi dalam tawar-menawar.
Seseorang yang melakukan perundingan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan, mengubah perjanjian atau syarat-syarat, atau menjual produk yang berupa barang maupun jasa, atau permasalahan yang lainnya. Kemampuan negosiasi bisnis sangat penting untuk Anda miliki, terutama ketika Anda berhadapan dengan klien untuk membicarakan kelanjutan nasib sebuah tawaran yang Anda buat. Banyak sekali hal yang akan ditawarkan yang berkaitan dengan pekerjaan dengan klien sampai berhasil sebuah negosiasi itu. Sehingga terjalin kesepakatan yang baik dengan kedua belah pihak. Oleh karena itu, negosiasi perlu adanya keterampilan dalam Anda berbicara. Karena dengan pandainya kita dalam berbicara dapat meyakinkan para klien dalam menyepakati sebuah tawar-menawar pada sebuah proyek atau pekerjaan yang sedang dikerjakan. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan kata, mohon maaf. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.